Ini adalah kisah tobatnya Malik bin Dinar, seorang ulama besar yang dikenal karena kesalehannya. Namun seperti halnya manusia lain, beliau juga memiliki masa lalu yang kelam sebelum menemukan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan kisahnya. Malik bin Dinar mengisahkan, "Dahulu aku adalah seorang polisi yang tenggelam dalam kemaksiatan. Aku gemar minum khamar dan hidup dalam kemewahan. Aku bahkan membeli seorang budak perempuan yang aku gauli yang akhirnya melahirkan seorang anak perempuan untukku. Aku sangat menyayangi anak itu, dan ketika dia mulai bisa berjalan, rasa sayangku kepadanya semakin bertambah. Namun ketika usianya baru menginjak 2 tahun, anakku meninggal dunia. Kesedihanku sangat mendalam. Aku merasa kehilangan yang begitu besar. Ketika anakku masih hidup, setiap kali aku menyiapkan minuman keras di hadapanku, anak perempuanku datang, duduk di pangkuanku dan menumpahkan minuman itu ke lantai atau di bajuku. Oleh karena itu, aku merasakan kasih sayang yang luar biasa kepada anakku. Pada malam Jumat di pertengahan bulan Sya'ban, aku tertidur setelah minum khamar dan belum sholat Isya. Lalu aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi dan sangkakala ditiup. Dalam mimpi itu aku melihat orang-orang dibangkitkan dari kubur. Seluruh makhluk dikumpulkan dan aku berada bersama mereka. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bergerak di belakangku. Ketika aku menoleh ke arahnya, kulihat ular yang sangat besar berwarna hitam kebiru-biruan membuka mulutnya menuju ke arahku. Maka aku berlari tunggang langgang karena ketakutan. Di tengah pelarianku, aku bertemu seorang syekh yang berpakaian putih. Aku memohon pertolongan darinya, namun syekh itu menangis dan berkata bahwa dia terlalu lemah untuk melindungiku dari ular itu. Dia menyuruhku untuk terus berlari dan mencari perlindungan kepada Allah, dan aku diarahkan ke sebuah gunung yang bercahaya. Aku melihat ke gunung yang terbuat dari perak. Di sana ada tirai-tirai yang tergantung, yang setiap lubang cahaya mempunyai daun-daun pintu dari emas, dan di setiap daun pintu itu mempunyai tirai sutra. Ketika aku lihat gunung itu, aku langsung lari karena ular yang besar mengejarku. Aku terus berlari hingga hampir jatuh ke dalam api neraka. Namun tiba-tiba aku mendengar suara anak-anak yang mengatakan bahwa dia bukanlah penghuni neraka. Di sana aku melihat anak-anak dengan wajah cerah, termasuk anak perempuanku yang telah meninggal dunia. Kemudian anakku dengan cepat melompat dan menyelamatkanku dari ular itu. Dia menarikku dengan tangan kanannya dan mengusir ular itu dengan tangan kirinya. Kemudian dia duduk di pangkuanku dan berkata, "Ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Mendengar ucapan itu, aku menangis dan berkata, "Wahai anakku, kalian semua faham tentang Al-Quran." Maka anakku berkata, "Wahai ayahku, kami lebih tahu tentang Al-Quran darimu." Kemudian aku berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang ular yang ingin membunuhku." Anakku menjawab, "Itulah pekerjaanmu yang buruk yang selama ini engkau kerjakan. Maka itu akan memasukkanmu ke dalam api neraka." Aku berkata lagi, "Ceritakanlah tentang syekh yang berjalan di jalanku itu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, itulah amal saleh yang sedikit hingga tidak mampu menolongmu." Aku kembali berkata, "Wahai anakku, apa yang kalian perbuat di gunung itu?" Anakku menjawab, "Kami adalah anak-anak orang muslim yang di sini hingga terjadinya hari kiamat. Kami menunggu kalian hingga datang pada kami, kemudian kami memberikan syafaat pada kalian." Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor 2635. Setelah mimpi yang demikian itu, maka aku pun takut dan aku tuangkan seluruh minumanku itu dan kupecahkan seluruh botol-botol minuman. Kemudian aku bertobat kepada Allah. Inilah cerita tentang taubatku kepada Allah. Sahabat doa Uni, demikianlah kisah taubat Malik bin Dinar. Sungguh sebuah pelajaran tentang kasih sayang Allah kepada Malik bin Dinar dan pentingnya bertaubat sebelum terlambat. Malik bin Dinar menangis dalam mimpinya karena anaknya menjelaskan bahwa ular itu adalah dosa-dosanya, sementara syekh yang lemah itu adalah amal salihnya yang sedikit. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan memberikan like, subscribe, dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.
serta nyalakan lonceng notifikasinya.